الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, masuk surga itu mutlak ada di tangan Tuhan. Ya, mutlak ada di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita supaya kita bisa masuk surga, kita harus ikuti cara Tuhan. Tidak boleh kita ikuti kemauan kita sendiri dengan cara kita, tetapi harus dengan caranya Tuhan. Karena surga itu milik Tuhan, yang buat aturan Tuhan. Jadi kita tidak boleh dan tidak bisa buat aturan sendiri untuk masuk surganya Tuhan. Tidak bisa. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita masuk surga. Nah, artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk surga dengan cara kita, dengan maunya kita. Kita tidak bisa masuk surga dengan kita atur Tuhan, supaya Tuhan mau melihat kebaikan amal, kesalehan kita, pahala kita. Tidak, karena Tuhan tidak perlu itu semua. Kebaikan amal pahala yang kita kumpulkan itu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata seperti kain kotor Bapak Ibu, tidak ada harganya. Lalu bagaimana cara kita supaya berharga Bang Pendi? Beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia. Kita beriman, kita percaya, kita bertakwa, dan kita tinggal di dalamnya. Dan biarkan firman, ya, firman yang mengatur hidup kita. Kalau saudara sudah membaca firman, lalu saudara nanti akan melihat bagaimana perubahan hidup saudara. Saya sudah mengalami bagaimana perubahan hidup saudara setelah saudara tinggal di dalam firman. Firman nanti akan mengubah pola pikir saudara, akan mengubah pikiran saudara, akan mengubah hati saudara, dan akan mengubah hidup saudara. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana karya-karya Tuhan. Sehingga tidak ada di dalam hati dan pikiran kita sifat-sifat dengki, sifat iri, sifat sombong, sifat tamah. Tidak ada lagi. Yang ada apa? Bagaimana cara kita bisa memberitakan Injil, bisa bersaksi. Ini yang saya rasakan dan ini yang saya alami Bapak Ibu. Ya, ini yang saya rasakan dan ini yang saya alami. Nah, seharian tadi saya keliling, doa keliling Bapak Ibu, supaya atmosfer di udara, kuasa kegelapan itu bisa dihancurkan dan tunduk dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita lakukan doa keliling. Kita setiap hari harus lawan atmosfer di udara. Saudara harus bisa merasakan bagaimana atmosfer hari-hari ini. Saudara harus peka terhadap itu semuanya. Ayo kita lawan dalam roh. Kita doa peperangan dalam roh Bapak Ibu. Jangan bermain-main. Ini bukan waktunya untuk bermain-main. Bagi saudara yang tidak sempat melakukan penginjilan, doakan kami para penginjil agar selalu berjalan memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menceritakan siapa itu Yeshua HaMashiach. Sekalipun mereka belum menerima, belum beriman, belum percaya, setidaknya mereka sudah mendengar siapa itu Yeshua HaMashiach, firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Karena selama ini mereka mendengar Yeshua HaMashiach dari katanya, bukan dari sumber yang asli. Sama seperti saya mendengar Yeshua HaMashiach dari kata orang, bukan saya alami sendiri, bukan dari sumbernya yang asli, bukan dari firmannya yang asli, yaitu kitab suci. Kenapa? Karena bagi saya firman
yang kita imani saat ini, Alkitab yang kita baca saat ini itu sudah diubah-ubah dan sudah dipalsukan. Ini pikiran saya dulu tahun 2015 ke sana Bapak Ibu, bukan tahun 2015 ke sini. Kalau tahun 2015 kemari, saya sudah diubahkan oleh firman. Yang belum diubahkan cuma kulit saya Bapak Ibu, masih hitam kulit saya. Yang lain sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Luar biasa sukacita, luar biasa di dalam firman Tuhan. Apalagi ketika kita pergi menceritakan tentang Injil Bapak Ibu, itu sukacita kita luar biasa. Mereka belum menerima Injil saja, ketika kita ceritakan mereka dengar, belum menerima, baru dengar Bapak Ibu, sukacita kita melimpah saudaraku. Melimpah sukacita kita, apalagi mereka menerima Injil. Betapa sukacitanya kita dalam roh. Begitu juga seisi surga Bapak Ibu, bersukacita melimpah. Tetapi jangan heran, ya, tidak ada duka cita di dalam surga ketika ada orang Kristen yang meninggalkan kekristenan. Duka cita tidak ada. Tetapi ketika ada orang yang datang untuk masuk surga, datang ke dalam kerajaan surga, datang ke dalam firman, ke dalam Injil, ke dalam terang, isi surga itu bersukacita. Tetapi tidak akan terpengaruh sedikit pun, tidak akan berkurang sedikit pun sukacita surga ketika ada orang yang meninggalkan iman kekristenan. Menyangkal Yeshua HaMashiach, menjadi mu'alafkah atau dia menjadi agnos, tidak percaya kepada agama-agama yang hari-hari ini berkembang itu. Sukacita surga tidak akan berkurang. Begitu juga saya, ketika melihat bagaimana hari-hari ini ada orang yang berpaling dari iman kekristenan mereka menjadi agama apakah, agama si agama B, itu terserah mereka. Dan saya malah bangga Bapak Ibu. Kenapa bangga Bang Pendi? Karena itu semua sudah tertulis dalam Alkitab. Nanti di akhir zaman akan banyak orang murtad kata Alkitab. Bila tidak seperti ini kejadian, maka apa yang tertulis dalam Alkitab itu tidak tergenapi. Tetapi dengan adanya kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak tinggal di dalam kebenaran, mereka hanya tahu, oh ini benar, tapi tidak mau tinggal dalam kebenaran. Karena berat tinggal dalam kebenaran Bapak Ibu, berat saudaraku, berat sekali. Beratnya bagaimana? Saya akan coba mengajak saudara untuk melihat beratnya di mana. Nah, saudara bisa melihat di dalam Alkitab ya, di Matius 5 ayat 28. Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Padahal melihat, ya, hanya melihat lalu dia mengingini di dalam hati dan pikirannya. Belum dekat lah, baru mengingini dalam hati dan pikirannya, itu sudah berdosa kata Alkitab. Berat. Nah, sudah berzina dengan dia dalam hatinya, padahal belum melakukan, ya, baru punya pikiran dan baru punya niat, Bapak Ibu, dalam pikiran dan dalam hatinya. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 yang itu ditulis, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan dalam roh Elohim. Tidak ada seorang pun yang hidup sempurna saudaraku setelah mereka bertobat dan percaya Yeshua HaMashiach, karena hanya dengan kasih karunialah kita diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Elohim, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan kesejukan bagi hati dan pikiran kita, ya, dapat meneguhkan iman kita. Bila ada di antara saudara yang bimbang melalui firman kali ini, melalui video kali ini, saudara dapat peneguhan yang nyata, yang real, bahwa keselamatan itu bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena pahala yang kita kumpulkan, tetapi karena kasih karunia Elohim, kasih karunia Tuhan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, dan motivasi yang saudara berikan. Saya juga selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya apa yang saudara taburkan dikembalikan oleh Tuhan berlipat ganda. Setiap usaha dan pekerjaan saudara dibuat oleh Tuhan berhasil selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna. Terima kasih. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh B'Shem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.